Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana menguji kemampuan Gibran untuk mengatasi masalah Papua begitu dalam percepatan pembangunan Papua. Saya masih bersama dengan Bu Adriana, kemudian ada Mas Agung Baskoro. Nanti juga akan bergabung kemudian melalui sambungan daring ada Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw yang merupakan tokoh Papua yang juga penjabat Gubernur Papua Barat periode 2022 hingga 2023. Tapi sebelum sampai ke situ saya ke Bu Adriana lagi. Bu Adriana, ini kan ya banyak juga keraguan di publik begitu ya terkait dengan sosok Gibran Rakabuming Raka untuk bisa memimpin dalam tanda kutip as a leader untuk percepatan pembangunan Papua begitu ya. Kalau kita lihat sosok di belakangnya Joko Widodo yang punya legacy yang cukup banyak bulak-balik sering dulu pada saat itu ke Papua begitu ya, banyak sekali yang ia bangun di sana. Apakah akan lebih mudah ketika pendekatan itu juga diikutsertakan seorang Joko Widodo bersama dengan sang anak yang saat ini menjabat sebagai Wapres saat ini? Kita bisa buktikan nanti lah kalau misalnya pun itu dilakukan gitu ya. Tapi begini, memang keberhasilan Papua dalam konteks pembangunan infrastruktur itu sangat masif ya di masa Pak Jokowi. Itu banyak pembangunan fisik yang bisa kita lihat secara kasat mata lah. Itu tidak bisa dipungkiri, dan itu juga membantu misalnya pergerakan ekonomi misalnya karena jalan lebih lancar, kemudian banyak bandara dibangun, ada pelabuhan dan sebagainya. Itu memang membantu sebagian pergerakan ekonomi di Papua. Tapi juga pada saat yang sama ketika di masa Pak Jokowi ya, maksud saya itu situasi konfliknya juga tidak bisa diatasi tuh. Bahkan siklus kekerasannya meluas gitu ya, meluas dan intensitasnya semakin tinggi. Nah artinya mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa pembangunan fisik, infrastruktur dan konektivitas lah itu tidak cukup ya untuk Papua, karena memang masih ada daerah-daerah yang secara serius harus ditangani penyelesaian konfliknya gitu. Nah konflik sendiri menurut saya tidak akan habis sama sekali, tapi minimal atau bukan minimal, yang harus dilakukan adalah mengurangi sifat-sifat atau nuansa-nuansa kekerasannya. Kekerasan ya artinya kontak tembak, itu bagaimana itu diselesaikan gitu. Sementara kalau kita lihat secara lebih mendalam, konflik itu juga terjadi karena ada jual beli senjata api secara ilegal misalnya. Itu kan problem tuh di Papua. Jadi kalau kita bicara ada infrastruktur bagus dan sebagainya, kemudian daerah konfliknya tidak teratasi dan juga itu berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat. Banyak pengungsi sekarang di Papua, ya. Walaupun kalau kita bicara jumlah pengungsi, kita jangan bandingkan jika dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta ya. Karena untuk Papua, misalkan satu kabupaten itu mungkin tidak sampai 100.000. Kalau misalnya satu kampung mengungsi 100.000, berarti kan di kampung itu kosong. Artinya numbers itu bukan persoalan di Papua lebih sedikit dari di tempat lain, tapi itu memang benar-benar mengubah hidup mereka secara total. Konflik itu membuat mereka harus keluar dari kampungnya, akses pendidikan kesehatan tidak ada. Nah problematika ini yang sama sekali belum tersentuh di masa Pak Jokowi, dan saya berharap di masa Pak Prabowo di bawah Pak Wapres mungkin ini bisa diselesaikan gitu. Karena kalau misalnya masalah pengungsi tidak diselesaikan, itu akan jadi sorotan di mana-mana itu. Nah itu jadi kalau pendidikan kesehatan saja sulit kita percepat gitu ya, bagaimana dengan situasi di daerah konflik yang justru akses itu sama sekali tidak mereka dapatkan gitu. Nah ini menurut saya ini tantangan yang sangat berat ya menurut saya untuk menyelesaikannya. Penting sekali untuk bisa memahami begitu ya, kalau tidak hanya soal infrastruktur ternyata Mas Agung yang kemudian begitu masif dibangun sekali lagi di Papua di era Presiden Joko Widodo 2 periode yang lalu, tapi kemudian ada tugas berat tampaknya yang harus diemban atau diselesaikan seorang Gibran Rakabuming begitu, adalah soal untuk penyelesaian konflik yang kemudian berdampak terhadap akses pendidikan, akses kesehatan anak-anak di sana, masyarakat di sana. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua dari sisi politisnya, dari sisi politiknya, kalkulasi politiknya seperti apa untuk Gibran Rakabuming Raka untuk bisa mampu dalam tanda kutip menyelesaikan konflik di sana sampai ke akar-akarnya, problem solvingnya. Mas Agung. Saya kira memang ketika ada Pak Jokowi di sana, sedikit banyak Mas Gibran itu datang ke Papua tidak dari nol, Mbak Adisti ya. Jadi ada legacy yang beliau sudah lakukan
dan itu bisa membuat ketika beliau mendengar ataupun menindaklanjuti aspirasi yang ada di masyarakat Papua itu menjadi lebih konkret dan jelas, dan Mas Gibran mendapat kepercayaan dari masyarakat Papua yang diajak ataupun dilibatkan untuk berdialog itu. Karena pengalaman saya ya kuliah kerja nyata 3 bulan di sana mengajar waktu mahasiswa, kemudian berapa kali kegiatan survei-survei di Provinsi Papua dan Papua Barat, teman-teman di sana selalu ingin apa ya, ketika kita datang ingin bertanya apa yang ingin kita lakukan, konkretnya seperti apa. Jadi mereka butuh hal-hal fisik dulu sebagai bentuk keseriusan kita. Baru setelah itu kita bisa bicara lebih maksimal, lebih lanjut semacam itu. Jadi itu lebih memudahkan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba datang dengar dalam tanda petik belum ada atau bukan siapa-siapa, juga susah juga menurut saya. Tapi minimal ada pintu masuknya, dan progres yang dilakukan pemerintah sebelum di masa Pak Jokowi, saya kira kenapa itu penting? Karena itu menjadi milestone untuk memudahkan kita memahami dan mendengar teman-teman di Papua. Ya, pemekaran yang dilakukan itu kan salah satunya untuk mendekatkan pembangunan dengan masyarakat di Papua langsung, tidak lagi hanya terbatas oleh elit-elit tertentu. Dan saya lihat ini memang bukan pekerjaan mudah dan bisa cepat dilakukan. Tapi minimal ada progresnya, dan saya melihat ada progres ke arah sana ketika saya KKN 2009 dengan sekarang 2024 itu jauh sekali perkembangannya, Mbak Disti. Ya, saya bisa mengakses Papua dengan sangat mudah ketimbang dulu misalkan saya KKN-nya di Sorong Selatan, saya harus melalui daerah itu dari Sorong sekitar 6 jam jalan darat, tapi sekarang sudah setengahnya 3 jam, bahkan bisa lebih cepat. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat Papua seperti kata Bu Adriana, ini Papua yang mana dulu yang diprioritaskan. Nah, Mas Gibran fokus di sana. Asumsikan ada 6. Kan tidak semua Papua dalam artian punya masalah yang sama kan. Yang paling bermasalah di mana, itu dulu yang diselesaikan. Yang sudah bagus, misalkan di Papua Barat atau Barat Daya, ya sudah gitu. Kita tinggal lanjutkan yang sudah dibangun, yang sudah dikerjakan. Nah, maksud saya supaya apa? Supaya goalsnya jelas, utuh, dan kita tidak menyimpulkan Papua semua bermasalah. Karena tidak semua Papua bermasalah juga. Gitu. Mungkin ada Papua pegunungan, mungkin ada Papua induk atau Papua sebagian Papua induk atau Papua mana lagi yang memang perlu kita fokuskan supaya apa? Ini Mas Gibran punya tolak ukur kerja yang jelas, dan ketika nanti dievaluasi juga kita tahu apa kurangnya, bisa backup di mana, dan hal-hal apa yang harus disempurnakan supaya apa? Pertanggungjawaban kerja Wapres ini konkret kan, tidak ngambang lagi seperti sebelumnya. Misalkan kemarin ada lapor Mas Wapres seperti itu. Kita kan nggak tahu nih follow up-nya seperti apa, ya konkretnya laporan-laporan itu direspon bagaimana seperti itu. Tapi dengan jelas ini fokus di Papua A, Papua B misalkan. Jadi kita publik juga enak, oh Mas Gibran progresnya sekian, dan kita objektif. Tidak serta-merta selalu menyalahkan Mas Gibran dan tidak serta-merta juga membenarkan Mas Gibran. Kita objektif saja. Kalau ada progres kita apresiasi, kalau kurang progres kita kritik, seperti itu. Oke. Jadi ya kita tetap harus mendukung apapun yang dilakukan selama itu baik untuk percepatan pembangunan Papua untuk masyarakat Papua pastinya. Saya ke Bu Adriana. Bu Adriana, kalau kita lihat, Ibu kan banyak sekali terjun langsung melihat, mendengar, memahami bagaimana masyarakat Papua membutuhkan apa, maunya apa begitu ya. Kalau menurut Ibu Adriana, dari sisi jangka pendeknya dulu lah, sisi jangka pendeknya 5 poin. Menurut Anda, apa yang kemudian harus dilakukan supaya percepatan pembangunan di Papua tidak hanya soal pembangunan secara fisik, tapi secara psikis begitu ya, secara psikologi juga kesehatan, pendidikan ini bisa cepat, bisa langsung terlihat nyata, tidak hanya soal formalitas saja, tapi konkretnya langsung tepat ke sasaran. Ya mungkin menyambung yang Mas Agung tadi sampaikan ya Mbak Disti. Jadi mesti dibedakan daerah yang ada, karena gradasi konfliknya juga beda-beda ya. Betul. Jadi ada konflik bersenjata, itu kita harus tahu spot-spotnya di mana. Kemudian juga ada konflik sumber daya alam, jangan lupa ya. Ada persoalan konflik sumber daya alam yang sangat luar biasa juga di Papua. Itu juga beda tuh penyelesaiannya. Kemudian ada potensi konflik sosial. Jadi pertama kita mapping dulu deh. Kita mapping dulu ini daerah mana dan problematikanya terkait dengan konflik itu apa. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau daerah itu relatif aman, pembangunan bisa jalan, ya itu disegerakanlah prioritasnya itu tadi, kesehatan, pendidikan itu harus segera. Nah, saya memilih misalnya untuk pendidikan itu di sekolah dasar
dasarnya dulu yang disediakan secara rata di semua kampung ya, karena kan mereka ada anak-anak tuh kan adanya memang di kampung ketika itu. Baru kalau SMP nanti mereka ke distrik dan sebagainya gitu. Kemudian fasilitas kesehatan juga. Nah, fasilitas kesehatan ini juga menurut saya sangat penting, misalnya memberdayakan masyarakat lokal di sana yang juga bisa menjadi tenaga kesehatan. Jadi ketimbang menunggu semua didatangkan, nah, dilatih saja anak-anak atau orang-orang yang ada di tempat itu juga untuk menjadi tenaga kesehatan. Supaya mempercepat juga di sana ya, tenaga kesehatan. Betul. Nah, ya. Oke, kita tahan dulu Bu Adriana. Tahan dulu Bu Adriana. Kita langsung dengarkan sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat Papua, apa yang ingin difahami oleh masyarakat Papua bersama dengan Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw yang merupakan tokoh Papua yang juga kita tahu sebagai penjabat Gubernur Papua Barat periode 2022-2023. Selamat pagi Pak Paulus. Selamat pagi Pak Paulus. Masih di mute? Mic-nya. Halo. Oke, siap. Ya, selamat pagi. Sudah terdengar Pak Paulus. Pak Paulus, Anda sebagai tokoh Papua dan juga pernah menjabat sebagai penjabat Gubernur Papua Barat periode 2022-2023. Sebenarnya karakteristik dari Papua sendiri untuk bisa mempercepat pembangunan Papua, apa yang harus dipahami seorang leader di sana nantinya untuk bisa memimpin percepatan pembangunan Papua di sana, dan apa sebenarnya yang menjadi harapan dan keinginan dari masyarakat Papua itu sendiri sebenarnya? Iya, Mbak, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Saya sedang di Manila nih. Oke. Silakan. Tapi mudah-mudahan bisa terjawab ya. Saya juga ucapkan selamat pagi untuk Bu Adriana dan juga Pak Agung. Prinsipnya di Papua, masyarakat masih sangat mengharapkan keikutsertaan atau campur tangan pemerintah, baik daerah maupun pusat ya. Itu satu. Yang kedua, masih banyak problem-problem sosial yang nampaknya itu perlu menjadi fokus perhatian daripada negara dan pemerintah, khususnya baik yang tadi saya sebut yang baik dari pusat maupun dari daerah sendiri. Di sana kemiskinan ekstrim masih ya membayang-bayangi kehidupan masyarakat kita di lingkaran luar daripada perkotaan ya. Pendidikan masih perlu, kemudian juga kesehatan. Tadi ada pendapat dari Mas Agung, Bu Adriana juga demikian. Saya berharap persoalan kemiskinan ekstrim itu menjadi titik permasalahan untuk menghilangkan berbagai persoalan yang ada di tanah Papua. Karena apa? Kita jujur saja sekarang ini kan, sampai sekarang kan ada banyak kebijakan, tetapi kita tahu bahwa tenaga kerja belum terserap dengan baik. Mereka yang baik lulusan dari berbagai sekolah-sekolah penting di negara ini maupun dari luar negeri, kembali ke daerah belum dapat pekerjaan yang layak. Mereka hanya menunggu kapan bisa diterima sebagai pegawai negeri, kapan ada pembukaan pendaftaran untuk sekolah-sekolah instansional, dan juga pegawai instansi seperti TNI Polri dan lain sebagainya. Jadi tumpukan harapan itu ada di pekerjaan. Karena apa? Ketika dibukanya ruang untuk memberikan kesempatan bagi terutama anak-anak kita, generasi muda kita, maka sedikit demi sedikit potensi yang kita kenal Papua sebagai daerah konflik ya, itu ya pasti yakinkan bahwa itu akan tertangani dengan baik. Saya dengar tadi Mas Anu hubungi saya bahwa dari Kompas bahwa rencana Pak Wapres akan ke sana ya. Saya setuju sekali, mendukung sekali, karena apa? Biarlah 6 provinsi yang sekarang sudah dibijaki oleh pemerintah pusat itu tidak lari ke Jakarta dulu, tetapi diselesaikan atau semua problem-problem dari daerah-daerah kabupaten ya, mulai dari desa, kampung, kemudian juga distrik, kabupaten, dan antar batas-batas wilayah adat dan juga antar kabupaten, antar batasan pemerintah itu tertangani dengan baik, terselesaikan dengan baik, sehingga ongkos murah tetapi juga efektif bisa dirasakan hasilnya.
Saya pikir itu. Oke, saya tertarik sekali soal kemiskinan ekstrim yang kemudian kita tahu banyak sekali terjadi di wilayah Papua, begitu yang menurut Pak Paulus menjadi akar titik permasalahan awal yang ada terjadi di Papua. Kemiskinan ekstrim inilah yang kemudian menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan, termasuk soal lapangan pekerjaan, kesempatan lapangan pekerjaan. Nah, menurut Pak Paulus, butuhkah atau seberapa urgensikah kemudian seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka untuk bisa berkantor di Papua, untuk bisa segera mengurusi ini secara total, komprehensif? Iya, tadi saya singgung sedikit tentang jarak ya. Pak, kita di Papua, perjalanan ke Jakarta untuk berkoordinasi atau katakan minta mohon arahan dan petunjuk, itu 2 hari, perlu waktu 2 hari. 2 hari? Artinya kita berangkat 1 hari full, karena 5 jam sampai 7 jam ya perjalanan. Jadi kalau kita menggunakan pesawat ya, itu dari kota yang memang terdekat dengan bandaranya. Belum dari wilayah-wilayah yang jauh, harus mereka mendahului dengan perjalanan awal ya. Itu bisa 1 hari. Prinsipnya 1 hari, 2 hari kembalinya itu. Artinya 2 hari menurut saya itu kalau seandainya ada pejabat tingkat Bapak Wapres ataupun presiden sekalipun yang berikan ruang di Papua atau berada di Papua dalam batas waktu tertentu, saya pikir itu sangat efektif untuk mengakomodir berbagai aspirasi yang datang dari kota, kabupaten, sampai ke bawahnya, dan juga dari provinsi-provinsi yang sekarang sedang dimekarkan itu. Saya pikir itu. Terus yang berikut, memang persoalan kemiskinan ekstrim itu sangat terasa ya. Bolak-balik kebijakan itu diberikan, tapi sifatnya hanya temporary dan tidak menyelesaikan persoalan. Kenapa demikian? Karena saya melihat ada banyak akar-akar masalah, misalkan persoalan sosial ya. Ibu hamil itu mereka kadang-kadang karena usia muda ya, terpaksa harus menikah. Ada kadang-kadang karena adat budaya ya, mereka harus mengikuti orang tuanya untuk menikah muda, sehingga tidak memiliki pendidikan yang baik, putus sekolah, sehingga mereka tidak mampu memberikan pembelajaran atau menyiapkan diri mereka sendiri sebagai pengantin ataupun keluarga muda untuk menyiapkan anak-anak mereka lahir nanti dalam pendidikan dari awal sampai dengan jelang pendidikan lanjutan, termasuk penghasilan yang mereka harapkan. Mereka tidak punya. Ya, paling kalau yang ada itu di sekitar tadi saya bilang perkotaan ya, itu pasti mereka akan berusaha semaksimal untuk bisa mendapatkan penghasilan dengan berbagai cara begitu. Tapi lebih dari batas kota sudah, saya pikir sudah sangat jauh tertinggal di situ. Oke. Berarti Anda melihat lebih efektif ketika seorang wakil presiden Gibran Rakabuming ini bisa berkantor di Papua begitu, untuk bisa terjun langsung begitu ya melihat. Iya, Mbak. Dulu sudah pernah waktu periode Pak Jokowi sudah pernah ada lokasi yang disediakan oleh. Sudah ada lokasinya? Sudah ada di Skou perbatasan dengan PNG ya, itu di Kota Jayapura, wilayah Kota Jayapura sudah ada lokasi yang disediakan oleh Pak Ndororo yang sekarang kebetulan menjadi wali kota Jayapura. Saya pikir itu bila memang diseriusi, itu akan membangun ya. Tapi untuk tempat dan lain sebagainya, saya pikir di Papua hari ini cukup banyak, terutama Jayapura ya. Itu cukup banyak fasilitasnya ya. Bisa dipakai oleh Bapak. Baik, kita harapkan tentu saja amanah yang kemudian diberikan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto kepada wakilnya Gibran Rakabuming ini bisa kemudian diemban secara baik begitu ya, diselesaikan secara baik untuk percepatan pembangunan Papua yang tadi menjadi akar permasalahan menurut Pak Paulus adalah soal kemiskinan ekstrim yang harus segera dituntaskan lebih dulu. Terima kasih Pak Paulus Waterpauw, kemudian ada Bu Adriana telah bergabung bersama kami juga, kemudian Mas Agung juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak-Bapak dan juga selamat pagi Bu Adriana. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, di Sapa Indonesia Pagi terkait dengan tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri
diindekos dalam kondisi kepala terlakban, menimbulkan tanda tanya. Apa sebenarnya penyebab kematian diplomat ini? Kami akan bahas dengan kriminolog usai jeda bersama Bremana Tenaya. Viva hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Anak yang